Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Irjen Napoleon, setiap orang berhak hina saya, tapi tidak terhadap Allah, Rasul, Al-Quran, dan Islamku. Profil Irjen Napoleon Bonaparte yang diduga beri bogem Muhammad KC. National.okezone.com. Irjen Napoleon, setiap orang berhak hina saya, tapi tidak terhadap Allah, Rasul, Al-Quran, dan Islamku. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyampaikan surat terbuka tentang penganiayaan yang dilakukannya terhadap tersangka penodaan agama MKC. Sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua, namun saat ini saya tidak dapat melakukannya, kata dia dalam surat terbuka Minggu 19 September. Napoleon menegaskan bahwa dirinya dilahirkan sebagai Muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Dia pun tak terima Islam dilecehkan oleh MKC sehingga bersumpah akan melakukan tindakan terukur. Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya, tegas dia. Napoleon mengatakan bahwa perbuatan MKC dan beberapa orang tertentu yang diduga melakukan penistaan agama telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ia pun menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab dengan menistakan agama. Akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC apapun risikonya, tutur jenderal dengan 2 bintang di pundak itu. Profil Irjen Napoleon Bonaparte yang diduga beri bogem Muhammad KC. Profil Irjen Napoleon Bonaparte, nama yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu terkait penghapusan Red Notice Joko Chandra ini kembali naik ke media. Kali ini ia diduga melakukan penganiayaan pada rekan satu selnya, Muhammad KC. Kabar tersebut membuat profil Irjen Napoleon Bonaparte kemudian banyak dicari. Publik merasa penasaran siapa Irjen Napoleon Bonaparte sebenarnya. Lahir pada 26 November 1965, Irjen Napoleon Bonaparte merupakan perwira tinggi polisi yang lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1988. Karirnya sebagai anggota kepolisian nampaknya mulai menanjak pesat setelah ia menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu, terhitung sejak tahun 2006 silam. Dalam waktu 2 tahun beliau dipercaya menjabat Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan. Selang setahun ia didapuk untuk menjadi Direktur Reskrim Polda DIY. Untuk ukuran seorang anggota kepolisian, karirnya sangat cemerlang. Tahun 2011 menjadi tahun di mana ia dipanggil ke Markas Besar Polri untuk menjabat Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Baru setahun ia kemudian kembali dipercaya memegang jabatan penting, yakni Kabak Binlat Korwas PPNS Bareskrim Polri. Singkat cerita, ia kemudian mendapat kenaikan pangkat pada 2020 dari Brigjen menjadi Irjen, tepatnya pada Februari 2020 lalu. Namun pangkat yang tinggi ini justru mendatangkan petaka, manakala ia diduga melakukan kelalaian pengawasan pada bawahannya sehingga terbit penghapusan Red Notice buronan Joko Chandra. Kasus penghapusan Red Notice buronan Joko Chandra, proses hukum berjalan dan Jenderal Polisi ini dijatuhi vonis 4 tahun penjara atas kesalahannya ini. Baru-baru ini kemudian ia kembali menemui masalah di BUI lantaran diduga melakukan penganiayaan pada rekan satu selnya, Muhammad KC. Jika ditilik, sebenarnya karir seorang polisi lulusan Akpol ini sangat baik, dari satu divisi ke divisi lain dengan terus mengalami kenaikan pangkat yang signifikan. Namun nasib tak bisa dilawan, akhirnya beliau juga menemukan jalan terjal, bahkan masalah di dalam BUI. Informasi tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad KC dibenarkan Kabareskrim Polri
Komjen Pol Agus Andrianto. Sudah tahu bertanya pula, kata Agus saat dikonfirmasi Sabtu 18 September. Untuk diketahui kasus Irjen Napoleon Bonaparte terkait penghapusan Red Notice Joko Chandra, sementara Muhammad Kc adalah tersangka kasus dugaan penistaan agama. Agus menyebut kekinian kasus penganiayaan itu diproses oleh penyidik. Dalam hal ini, lanjut Agus, Polri akan bersikap profesional dalam melakukan pengusutan. Sudah diproses sidik pelaku sesama tahanan. Korban saat itu di ruang isolasi. Pasca kejadian proses langsung berjalan, sambungnya. Nah, itu tadi sedikit profil Irjen Napoleon Bonaparte yang bisa kami bagikan terkait karirnya yang cukup cemerlang. Muhammad Kc diduga dianiaya Irjen Napoleon. LPSK, tahanan harus dapat jaminan keamanan. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Manajer Nasution menyayangkan terjadinya dugaan penganiayaan di dalam rutan Bareskrim Polri dengan korban dan terduga pelaku merupakan sesama penghuni rutan. Nasution mempertanyakan kondisi keamanan rutan tersebut. Menurutnya, meski berstatus tahanan, mereka tetap harus mendapatkan jaminan keamanan baik dari aparat maupun ancaman dari sesama penghuni rutan lainnya. Pihak penjaga rutan seharusnya dapat mengantisipasi gesekan-gesekan yang mungkin terjadi antar sesama tahanan. Bagaimanapun juga, para tahanan harus tetap mendapatkan jaminan keamanan, ujar Nasution dalam keterangannya Minggu 19 September. Diberitakan sebelumnya, tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kc alias Muhammad Kusman diduga dianiaya di rutan Bareskrim Polri. Terduga pelaku penganiayaan adalah sesama tahanan, yakni Irjen Napoleon Bonaparte. Nasution menyarankan jika korban memang merasa keselamatannya terancam, yang bersangkutan dapat mengajukan perlindungan ke LPSK. Kita terbuka menerima permohonan perlindungan bagi korban, termasuk saksi-saksi yang mengetahui dugaan kasus penganiayaan tersebut, tegas Nasution. Apalagi, kata Nasution, kasus dugaan penganiayaan tersebut dikabarkan sudah dilaporkan ke penyidik dan seharusnya laporan itu diproses sesuai peraturan perundang-undangan. LPSK, lanjut dia, menyoroti hak-hak korban seperti mendapatkan perlindungan maupun bantuan medis, rehabilitasi psikologis, bahkan pengajuan restitusi atas tindakan yang diterimanya dari pelaku. Namun, semua hak itu dapat diakses oleh korban setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan ke LPSK dan permohonan diputuskan diterima. Kita imbau korban untuk mengajukan perlindungan jika memang keselamatannya terancam, pukas dia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.